Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hafid Rosyidi dengan NIM 22211011058 dari kelas Sistem Informasi Geografis eh, kelas A. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan membuat pengumpulan data dan geoprocessing atau di video tahap pertama. Yang pertama, kita akan mendownload untuk data peta Indonesia. Di sini kita akan membuka Chrome, lalu kita akan search PIDM ORG. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita akan masuk ke data, lalu kita akan download di You Can Download the Spatial Data by Country, country-nya dipencet, lalu kita cari Indonesia. Indonesia, lalu kita download yang save file. Di sini untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah mendownload dan pastikan untuk internetnya itu kencang dan lancar supaya downloadnya lebih cepat eh, karena ukuran filenya lumayan besar, yakni sekitar 200-an MB. Di sini saya sudah mendownload, nanti akan dapat file zip seperti ini. Nah, setelah itu nanti file zip ini kita ekstrak. Nih. Nah, setelah itu diekstrak akan muncul file yang banyak seperti ini. Lalu di sini juga sudah saya persiapkan terkait sebaran puskesmas di Kabupaten Jember dan juga penyakit yang saya angkat, yakni ada TB anak, TBC anak. Untuk filenya ini juga sudah saya sesuaikan dengan penulisan yang ada di atribut tabel GADM, jadi supaya filenya itu tidak ada yang nol atau tidak ada file yang tidak terbaca seperti ini. Nah, setelah itu kita akan masuk ke QGIS. Nah, setelah masuk ke QGIS, kita akan ke New Project. Setelah itu, kita akan kembali ke folder GADM. Folder GADM ini. Nah, ini kita perkecil dulu. Saya masukkan yang GADM IDN 4 SHP karena GADM 4 ini sampai ke pembagian tiap-tiap desa di Indonesia. Jadi ini saya masukkan. Nah, setelah GADM, setelah peta Indonesia masuk, kita akan memfilter untuk Kabupaten Jember saja.
Di sini saya menggunakan Kabupaten Jember. Kita ke filter, lalu untuk name-nya kita pakai name 2 karena name 2 ini pembagian per kabupaten. Kita klik 2 kali, lalu sama dengan pada operator. Lalu di sini kita all dulu, kita cari Jember. Setelah itu kita oke. Nah, setelah itu kita besarkan dengan icon ini, zoom full. Nah, setelah sudah, kita akan melakukan memasukkan data spreadsheet tadi. Sebelumnya kita buka dulu atribut tabelnya, open atribut table. Di sini belum masuk ya untuk data puskesmas sama data kasus TB anak. Di sini kita akan masukkan dengan cara layer, lalu add layer, lalu ada add spreadsheet layer. Untuk file name-nya kita pakai yang tadi, puskesmas dan sebaran TB ini, lalu kita open. Setelah itu pastikan untuk saya pastikan untuk datanya ini string, dan untuk sebaran TB-nya integer. Lalu kita oke. Setelah di oke akan muncul data seperti ini. Lalu akan muncul layar baru yang seperti ini. Lalu kita kembali ke GADN, lalu kita klik kanan kita ke properties untuk menjoinkan data peta dengan data atribut dari petanya dengan data sebaran TB anak dan sebaran puskesmas. Lalu kita ke join, kita ke plus di sini, terus ke ininya ke puskesmas, join fieldnya ke desa, lalu target fieldnya ke name 4. Di sini lalu dicentang untuk join fieldnya ada desa, puskesmas, dan sebaran TB. Setelah itu kita oke. Nah, setelah sudah kita apply, lalu kita oke. Nah, ini masih proses dimasukkan ke datanya. Setelah itu kita cek atribut tabelnya lagi. Di sini apakah sudah masuk? Ya, di sini di kanan sini sudah masuk datanya. Ini ada ajung, kalisat, dan ini pasti. Dan ini saya cek kembali apakah ada data yang tidak terbaca. Ya, sepertinya sudah aman semua. Kita kembali ke kikisnya tadi. Sekarang kita akan membuat dissolve, yakni menggabungkan desa-desa sesuai dengan puskesmas, sesuai dengan sebaran puskesmasnya. Kita ke vektor, lalu ke bioprocessing, lalu ke dissolve. Nah, untuk dissolve ininya pakai GADM, pakai petanya, lalu dissolve field-nya ini pakai yang puskesmas. Nih, di sini saya pakai yang puskesmas. Terus kita keluar. Nah, di sini bisa di-save dulu untuk file dissolve-nya. Saya save ke sini, dissolve Mas Jember. Kita save, lalu kita run. Nah, setelah kita run, ini dari sini bisa terlihat ininya desainnya lebih berkurang karena ada desa yang menyatu ya. Nah, ada perbedaan dari GADM dan dissolve. Nah, setelah itu kita akan membuat pengkategorian. Pengkategorian ini
untuk jumlah kasus TB-nya. Jadi di sini jumlah kasus TB-nya itu ada sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, lalu di sini kita akan memunculkan nama puskesmasnya terlebih dahulu. Di sini di bagian di soft Puskesmas Jember, kita ke properties, lalu kita ke labels dulu untuk supaya nama puskesmasnya terlihat. Kita ke single label, dan untuk value name-nya ini kita ke puskesmas. Di sini puskesmas. Nah, terus untuk ini saya edit juga untuk fontnya supaya lebih jelas dan lebih bagus. Ini terserah sesuai selera masing-masing. Seperti ini. Lalu untuk saya juga pakai buffer putih, terus kita oke. Nah, di sini sudah keluar nama-nama puskesmasnya. Setelah itu kita ke properties lagi, properties di soft puskesmas lagi. Di sini kita akan membuat pengkategoriannya. Di sini kita ke properties, lalu ke simbologi. Nah, single simbol ini kita ubah ke graduated. Setelah itu kita classify. Oh, value-nya dulu, value-nya diganti dulu ke sebaran TB anak, lalu kita classify. Nah, setelah itu akan muncul 5 kategori seperti ini. Legend-nya ini kita ganti. Untuk kategori pertama sangat rendah, lalu ada rendah, terus ada sedang, ada tinggi, dan ada sangat tinggi. Setelah itu kita akan mengedit warnanya. Jadi warnanya dari kiri itu cerah, lalu ke kanan sedikit gelap. Di sini ada edit color ramp. Ini saya pakai 3 warna aja. Untuk warna sebelah kiri ini, sebelah kiri saya pakai warna kuning. Lalu yang tengah ini saya pakai warna oranye. Dan yang terakhir saya pakai warna merah. Nah, setelah itu kita oke. Lalu kita apply. Nah, lalu kita oke. Nah, setelah itu akan seperti ini hasilnya. Jadi, seperti itu untuk penjelasan saya terkait pengumpulan data dan geoprocessing dari peta sebaran TB anak di Kabupaten Jember berdasarkan sebaran puskesmas. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.